warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir. Ada 34 orang di sini. Terima kasih sekali dan salam sejahtera. Teman-teman, dengan adanya kontroversi bahwa saya mengharapkan kalian tidak berangkat ke Kamboja, ini fenomena ini menjadi sangat lucu sekali karena akhirnya bos-bos mafia-mafianya itu pada muncul dan saya harap cyber juga menandainya karena secara tidak langsung dan secara langsung mereka sudah mempromosikan orang-orang yang dengan SDM rendah itu akan menganggap bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar dan itu akan menggiring opini seolah-olah di sana itu semuanya baik-baik saja. Padahal kalian akui atau tidak ada 60 orang di pulang tersekap, ada ada 54 orang yang tersekap, ada 30 orang yang tersekap, ada 40 orang yang tersekap. Bahkan di Myanmar juga ada 563 61 orang yang dipulangkan oleh pemerintah. Artinya adalah kalian yang di sana baik-baik aja, terus sekarang muncul nih dengan beraninya karena merasa kalian tersenggol apapun teriris dengan apa yang saya sampaikan. Sebenarnya kalian nggak perlu terpancing dan terjebak karena kemarin saya juga dapat titipan Miss Yuni karena kan cybernya kita nggak ngelihat nih apakah sebesar itu orang-orang yang ke Kamboja punya keinginan Kamboja. Wis bos-bos restoran metu kabeh. Yang saya maksud bukan Anda. Nggak usah baper kalau memang Anda tidak merasakan ngerikut dan Anda tidak memperlakukan orang dengan menyetrum atau apapun. Nggak usah keluar, diem. Kalau Anda keluar, orang akan mencurigai maksud Anda adalah promosi apa. Jadi sebenarnya kan di situ konsepnya kan jelas sekali toh. Jika kamu tidak merasa, nggak usah baper. Nggak usah baper, kamu nggak respect saya nggak masalah kok. Dari dulu nggak ada yang respect saya dulu nggak punya follower, nggak ada orang kenal saya nggak perlu respect saya. Cuman kalian harus mendengarkan cerita orang-orang, 60 orang, 30 orang, 4 orang, dan besok ini ada 8 orang pulang dari Kamboja. Dan tunjukkan sama saya, siapa saja staf kamu yang sudah sukses kamu ambil. Jadi kita perbandingannya gitu loh. Kamu bandingin dengan kesuksesanmu dan dengan kegagalan yang saya terima. Dengan orang-orang yang gagal bersama saya. Kan gak lucu. Jadi sebenarnya kalian tuh terjebak dengan apa yang kalian sampaikan sendiri. Kalian mengakui sendiri. Akhirnya kalian keluar wajahnya itu dengan mengatakan tidak respect sama saya. Saya nggak perlu dihormati karena dari dulu saya tidak pernah dihormati orang. Saya nggak gila hormat. Jadi nggak perlu bingung dengan mengatakan saya tidak menghormati Miss Yuni. Dulu saya respect banget atau dulu saya kagum banget sama Miss Yuni. Nggak perlu. Kata-kata itu nggak saya butuhkan. Nggak. Saya tidak membutuhkan orang menghormati saya. Saya nggak gila hormat kok. Saya nggak butuh apresiasi dari siapapun kok. Nggak perlu, saya nggak perlu itu. Tapi dengan seperti itu kamu menunjukkan. Tetapi kita bisa banding terbalik nih. Dengan kesuksesanmu, jangankan kamu, Pak Dubes saja promosi orang yang keren-keren. Iya kan, jagoan kita. Pak Dubes itu loh menampakkan diri, inilah orang-orang yang bekerja di Vietnam, di Kamboja, bukan Vietnam, di Kamboja yang sukses, gagah, berani. Nggak apa-apa. Pak Dubes saja promosi job kok. Kan keren Pak Dubesnya. Wah, saya dukung itu. Karena itu kalian tunjukkan, nggak apa-apa, tunjukkan semuanya. Jadi di sini saya mengedukasi tentang dampak jeleknya, Pak Dubes memberikan informasi dampak baiknya, nggak masalah. Pak Dubes Kamboja promosi kok, betapa bagusnya Kamboja kok, nggak ada masalah. Tapi Pak Dubes ya juga harus mengakui berapa orang yang kerja secara tidak prosedural. Pak Dubes mengakui itu. Jadi kalau kalian kejebak, ya jangan kejebak sendiri dong dengan omongan kalian. Saya nggak melarang kalian ke Kamboja, silahkan. Pak Dubesnya Kamboja aja promosi betapa bagusnya Kamboja, betapa hebatnya Kamboja. Tetapi beliau tidak menutup kemungkinan agar mereka berangkat secara prosedural. Loh, kalau kamu yang kebakaran jenggot, ya jelas kamu akan menjadi tersangka bagi netizen. Nggak usah khawatir. Pak Dubes sendiri itu mempromosikan betapa kerennya
bagusnya Kamboja? Kamboja nggak akan dilarang. Mau Pak Dubes saja mengatakan Kamboja bagus kok. Iya kan? Enggak. Kamboja nggak jelek sejelek cerita yang diberikan ke saya. Enggak. Boleh kok Pak Dubes saja promosi, boleh promosi. Ayo promosi, tunjukkan kebaikannya. Cuma saya akan menunjukkan jenazah-jenazah itu. Nggak cuma di Kamboja bisa mati, di Indonesia juga bisa mati. Iya, karena itu tunjukkan kesuksesan, saya tunjukkan hal yang jelek dan yang tidak bagusnya di mana. Kita sama dong, kita legowo dong. Hong Kong apakah semua bagus? Ada kok yang nggak bagus. Banyak orang yang tidak terima saat saya ungkapkan. Wajar, kalau Kamboja kalian nggak terima juga wajar. Nggak ada masalah. Benar nggak sih? Nggak ada masalah. Kalian tunjukkan juga. Saya nggak perlu debat sama kalian. Coba kalian berbondong-bondong, kalian bisa cek Instagramnya Pak Dubes, kalian bisa cek TikToknya Pak Dubes. Itu Pak Dubes mengatakan kok jagoan kita. Jagoan kita. Artinya adalah di Kamboja ada sisi bagusnya. Karena itu upkan yang sisi bagus. Boleh. Saya sangat bahagia sekali saat Pak Dubes menunjukkan, oke, berapa lama ada di Kamboja, bagaimana prosesnya, sukses. Pak Dubes mengakuinya. Jadi kalau kalian ingin menunjukkan, tunjukkan aja. Terus kita perbandingan. Kalian yang prosedural, dampaknya akan menjadi sukses, akan jadi jagoan, dan akan diundang oleh KBRI Kamboja. Itu yang saya lihat di konten-kontennya Pak Dubes. Nggak ada yang melarang Pak Dubes aja buat konten kok. Siapa yang melarang? Nggak ada yang melarang. Terus bagi kalian pemilik restoran, bagi kalian pemilik judi, bagi kalian bos scammer, ayo edukasi dengan bagus. Saya dukung, itu bagus sekali itu. Nggak respect saya, nggak masalah. Nggak masalah. Ayo tunjukkan di media sosial kalau kalian adalah scammer sukses. Iya nggak? Saya cuma bilang ngati-ngati awake dhewe. Ngati-ngati. Apes nggak ada dalam kalender. Lah perkara nggak setuju dengan statement saya, boleh Pak Dubes kalian yang ada di Kamboja mempromosikan hal itu. Aku nak telepon masuk. Halo. Mas Uya gimana Mas? Oh siap Komandan. Gimana? Halo. Kabar baik, salam kenal. Ini orang keren ini di Taiwan nih. Cek profil ini langsungan saya. Gimana Pak? Saya ada di Jakarta ini Pak. Betul. Gimana? Pasti. Minggu depan kemungkinan besar saya mau ke Taiwan nih Pak. Main aja sih. 2-3 hari aja. Saya nyampe di sini kemungkinan besar karena saya masih nunggu satu jenazah dari Kamboja Pak. Setelah Kamboja ini pulangkan, saya akan balik ke Hong Kong terus ke Taiwan. Betul. Jadi saya masih nunggu soalnya ini gimana? Oh, Bapak sekarang posisi ada di mana? Ketemuan aja. Kapan Mas? Besok? Ayo Mas Uya yang ngatur. Lusa siap. Oke siap. Oh kawinan. Oke sore loh. Lusa sore loh. Kabari ini Mas Uya. Oh iya Mas, ini kan katanya ada kuota nih tanggal 14 September soalnya kita. Kita udah ngobrol di New Taipei. Kita maunya gratisin. Oke siap. Saya dukung dari belakang sih kalau bisa ya nggak apa-apa. Kita kalau pakai tiket ya nggak apa-apa.
kita ngobrol lebih lanjut aja kalau kayak gitu. Boleh, boleh kita ngobrol lebih lanjut. Tadi saya sudah simpen kok nomornya. Nanti kita komunikasi hari Sabtu, kita kopi darat aja deh. Iya, lusa. Nanti atur jamnya ya Mas ya. Oke, siap, siap. Oke,